bercacat, suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, sama-sama, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ayat 7, hendaklah ia punya nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. 3 hal yang saya akan bagikan. Yang pertama, menjadi teladan di rumah. Dikatakan di ayat keempat, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau ia tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Bagaimana dengan kita? Ukuran kita pantas nggak pantas pelayanan itu adalah apakah di rumah sendiri kita disegani dan dihormati sama anak-anak kita. Apakah hubungan rumah tangga kita beres? Kalau kita nggak bisa ngurus keluarga sendiri, udah jangan ngurusin jemaat deh. Jangan jadi pelayanan lalu jadi batu sandungan. Kenapa menjadi teladan di rumah itu penting? Praktek firman yang paling utama tuh di rumah. Karena di rumah kita jadi kita yang sebenarnya. Di luar itu orang cuma judge kita dari penampilan aja. Oh, hari ini Bu Heni rambutnya keriting, besok lurus, besok lagi dikuncir, besok lagi keribuk. People only look and judge you from appearance, dari yang kelihatan. Tapi rumah menjadi tolak ukur, karena di rumah kita nggak bisa faking. Saya mengukur kedekatan hubungan adalah ketika kamu berani kentut di depan orang itu. Kalau lu udah sampai berani kentut depan dia, berarti lu udah deket banget. Amen. Kita menjadi kita yang sebenarnya di rumah. Yang paling tahu aslinya kita ya orang rumah. Setuju gak? Nah, kalau kita bilang kita orang beriman, tapi orang-orang di rumah gak bisa lihat iman kita dalam tindakan dan perkataan, ya kita bukan orang beriman. Jangan sampai kita pelayanan tapi kerjaan kita, anak-anak itu gak suka sama kita. Anak-anak kita benci gereja, gak suka sama orang-orang gereja. Anak istri berantem terus soal pelayanan. Mendingan kan kayak gini, berhenti dulu pelayanan dan koreksi dulu ke dalam. Karena kalau kita belum bisa jadi berkat buat pasangan kita, lebih baik jangan merasa benar. Karena saya percaya gini, orang kalau bisa benar di rumahnya, dia bisa benar di keluarganya, dia tidak menyimpan kemunafikan. Matius 23 ayat 28, Yesus ngomong gini, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tahu nggak, Yesus di ayat ini, Matius 23, Yesus tuh bahas dengan begitu gamblang, begitu kasar. Sampai Yesus bilang, kamu ular beludak. Yesus nggak suka orang munafik. Yesus paling benci orang munafik. Contoh orang yang munafik, di luar ramah, di rumah marah-marah. Sama anak gak pernah memberi arah, tapi selalu marah. Padahal seorang papa harus memberi arah. Firman Tuhan mengatakan, bapak-bapak didiklah anakmu dalam ajaran nasihat firman Tuhan. Jadi lu kalau gak pernah ngajarin anakmu sendiri, ngajak doa aja gak pernah, jangan khotbah. Simple as that. Di gereja Tuhan, tapi di rumah kayak setan. Ngomong kasar, seenaknya, nyakitin pasangan. Dikasih tahu nggak mau tahu, mau menang sendiri. Banyak pria-pria yang aktif melayani, tapi di rumah nggak jadi saksi. Itu memunafikan. Rumah tangga kita nggak beres, lalu kita berdoa, Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Saya majuan ya, soalnya deket. Gitu. Kita beriman, Tuhan pulihkan rumah tangga kami, tapi kita sendiri merusaknya dengan tangan kita sendiri. Tindakan dan perkataan kita nggak sejalan sama iman. Penting buat orang tua, jadi teladan dulu deh buat anak. Can your kids see how godly you are? Simple.
nggak kamu rohani? My kids said this to me. You are too godly. Apa-apa doa. Jadi teladan dulu buat anak-anak. Efesus 6:4 berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kesalahan kita tuh gini, kita nyakitin anak kita gara-gara kita takut dia malu-maluin kita kan. We don't care about how they feel. We worry about how people will judge us. Jadi instead of jadi terang buat mereka, kita marah-marahin mereka supaya jangan bikin malu kita. Jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu, karena kerjaan kita menghakimi terus. Tapi harusnya firman Tuhan bilang gini, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kepada siapa? Rasul Paulus mengatakan ini kepada bapak-bapak. Bapak-bapak harus ngajarin anaknya firman Tuhan, bukan mamanya. Nah, seringkali kan gini, ayah lupa bahwa dia imam. Seringkali menyerahkan tugas ngedidik anak ke istri. Gua kerja, lu urus anak, gitu kan. Kalau anaknya sampai nilainya jelek di sekolah, udah yang habis mamanya deh. Padahal firman Tuhan berkata, bapak-bapak didiklah anakmu dalam ajaran nasihat firman Tuhan. Tapi bapak-bapak sering pasif di rumah, menyerahkan ke mama. Firman Tuhan berkata, bapak-bapak jadilah imam. Tetapi barang siapa, ayat 6, menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut. Batu kilangan itu berat banget, 1 ton kan. Berarti artinya Yesus tuh halus ya. Yesus tuh bilang gini, lu kalau nyesatin anak-anak lu mati aja gitu. Jangan sampai orang tua nyesatin anak sendiri. Lah kita nyesatin anak sendiri, lah bagaimana jemaat? Seorang ayah adalah imam yang harus mendidik anak-anak dalam ajaran nasihat firman Tuhan. Jangan sampai berpikir itu tugas istri ngurus anak. Jadi suami pasif, genteng bocor gak peduli, ledeng mati gak peduli, toilet mampet gak peduli, listrik jatuh gak peduli, udah semua mama. Makanya wanita perkasa. Sama anak harusnya memberi arah, bukannya marah-marah. Amsal 4 ayat 1, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Perhatikan sekali lagi, perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Listen, firman Tuhan sekali lagi bilang, hai anak-anak dengarkan didikan seorang ayah. Tahu gak kenapa ayah yang harus ngebimbing anak? You know why?